Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku Mas Muhammad Rasik dengan NIM di 1 2023. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang tata kelola keuangan pemerintahan. Yang mana dalam PPT ini akan membahas tentang pemerintahan dan rumah tangga, kemudian peran pemerintah dalam perekonomian, kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar, serta mengetahui eksternalitas barang publik dan macam-macam kegiatan pemerintahan. Untuk yang pertama adalah pemerintahan dan rumah tangga. Dalam struktur suatu negara, dua entitas yang memiliki peran sentral adalah pemerintah dan rumah tangga. Keduanya ini memiliki interaksi yang kompleks dan saling mempengaruhi dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah sebagai pilar otoritas publik bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan, regulasi, dan pengaturan sumber daya, sementara rumah tangga adalah sebagai unit dasar masyarakat berperan dalam aktivitas ekonomi, pemenuhan kebutuhan, dan membentuk struktur sosial. Menurut Menurut Haryono Suryono, seorang ahli ekonomi dan sosiologi Indonesia, rumah tangga adalah kelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tinggal yang sama, membelanjakan pendapatan mereka bersama-sama, dan menganggap diri mereka sebagai kelompok yang saling terkait. Rumah tangga sebagai unit dasar dan struktur sosial memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan pola kehidupan ekonomi dan sosial suatu masyarakat. Rumah tangga bukan hanya merupakan suatu tempat tinggal bersama anggota keluarga, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi dan interaksi sosial. Dalam konteks ekonomi, rumah tangga berperan sebagai konsumen yang membentuk permintaan terhadap barang dan jasa, serta sebagai produsen yang menghasilkan berbagai barang rumah tangga. Dalam rumah tangga. Kemudian untuk materi kedua itu adalah peran pemerintah Peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam perekonomian ini memiliki dampak yang mendalam terhadap dinamika politik. Peran pemerintah dalam perekonomian memiliki dampak yang mendalam terhadap dinamika politik suatu negara. Pemerintahan tidak hanya menjadi pengatur dan pengawas aktivitas ekonomi, tapi juga menjadi pergerak pertumbuhan dan pemeliharaan stabilitas. Peran ini mencakup berbagai dimensi, dari mengatur pasar hingga memberikan dukungan kepada sektor-sektor kunci dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi berlanjut. Yang pertama yaitu ada pengaturan dan pengawasan pasar. Salah satu peran utama pemerintah adalah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas pasar. Pemerintah memastikan bahwasannya mekanisme pasar berjalan dengan rangka hukum yang adil dan keadilan. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi aspek seperti perlindungan konsumen, mencegah monopoli, dan mengawasi praktik bisnis yang tidak etis. Dengan cara ini, pemerintah berusaha mencegah ketidakseimbangan pasar dan dapat merugikan masyarakat dan menjaga persaingan yang sehat. Ada juga stabilitas ekonomi. Pemerintah juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah dapat merespon fluktuasi ekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Ketika ekonomi mengalami pelambatan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah stimulus seperti meningkatkan pengeluaran politik untuk merangsang pertumbuhan. Sebaliknya, ketika inflasi tinggi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan reaktif untuk mengendalikan permintaan. Kemudian ada kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar. Kepincangan dalam mekanisme pasar ini mengacu pada ketidakseimbangan yang terjadi dalam distribusi keuntungan, sumber daya, dan akses terhadap ruang di antara berbagai kelompok masyarakat. Kepincangan dalam mekanisme pasar juga dapat terlihat dalam berbagai bentuk, termasuk ketidaksetaraan pendapat, kesenjangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketidakmerataan peluang usaha dan lapangan kerja. Mekanisme pasar yang berperan dalam mengalokasikan sumber daya dan barang secara efisien juga dapat menghadirkan tantangan dan ketidakseimbangan dalam berbagai aspek kepincangan atau distorsi dalam mekanisme pasar dapat
mengganggu efisien dan menghasilkan dampak sosial ekonomi yang merugikan. Beberapa contoh perbincangan dalam mekanisme pasar itu pertama adalah monopoli dan oligarki. Ketika satu atau beberapa perusahaan mendominasi suatu industri atau sektor tertentu, terbentuknya monopoli atau oligopoli dapat mendiskusikan persaingan. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga dan pengurangan kualitas barang dan layanan. Sementara konsumen memiliki sedikit pilihan alternatif, pemerintah berperan dalam mencegah dan mengatasi monopoli dengan regulasi antitrust yang membatasi kekuasaan pasar dan mempromosikan persaingan yang bebas. Kemudian asimetri informasi, yang mana terjadi ketika suatu pihak dalam interaksi memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dari pihak lain. Ini dapat menyebabkan konsumen atau investor membuat keputusan tidak optimal, misalnya dalam satu keuntungan, kurang paham atau kebingungan tentang produk dapat mengakibatkan kerugian finansial. Pemerintah dapat memainkan peran dalam memastikan transparansi dan akses informasi yang merata. Kemudian juga ada eksternalitas negatif, yang mana terjadi ketika aktivitas ekonomi menghasilkan dampak negatif pada pihak-pihak di luar transaksi tersebut. Tanpa memperhitungkan biaya sosial yang mungkin terjadi. Contohnya adalah polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik. Dampak negatif ini tidak tercermin dalam harga pasar, sehingga lingkungan dan masyarakat menderita. Pemerintah dapat mengatasi eksternalitas negatif melalui regulasi lingkungan dan pajak polusi. Kemudian ada barang publik dan pengolahan sumber daya alam, yang mana mekanisme pasar mungkin gagal dalam mengalokasikan barang publik seperti pertahanan nasional dan penelitian dasar. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam seperti hutan atau perairan seringkali mengalami masalah eksploitasi karena kurangnya insentif pasar yang mempertahankan keberlanjutan. Pemerintah memainkan peran dalam menyediakan barang publik dan mengatur pengolahan sumber daya alam. Kemudian ada kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan. Mekanisme pasar dapat selalu mendistribusikan keuntungan secara merata antara anggota masyarakat. Hal ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi dan kesenjangan sosial. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan redistribusi pendapat, program bantuan sosial, dan penelitian keterampilan untuk mempengaruhi dampak negatif kesetaraan. Mengatasi kepincangan dalam mekanisme pasar memerlukan campur tangan pemerintah dalam berbagai instrumen regulasi, insentif, dan pengawasan. Tujuannya adalah menciptakan kondisi di mana mekanisme pasar dapat berjalan secara efisien dan adil, sambil memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, kemudian eksternalitas dan barang publik. Dalam konteks ekonomi, konsep eksternalitas dan barang publik memainkan peran penting dalam membentuk tata kelola keuangan ekonomi yang efisien dan berkeadilan. Eksternalitas ini merujuk pada dasar dari aktivitas ekonomi yang mempengaruhi di luar transaksi, tanpa adanya kompensasi yang dihitung oleh harga pasar. Sementara itu, barang publik adalah jenis barang yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa mengurangi ketersediaan bagi orang lain dan sulit untuk menyingkirkan individu dari manfaatnya. Eksternalitas ini dapat bersifat positif atau negatif. Eksternalitas positif terjadi ketika aktivitas ekonomi memberikan dampak positif pada pasar di luar transaksi. Misalnya investasi dalam pendidikan oleh individu dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas tenaga kerja yang merugi individu lain dan masyarakat. Sebaliknya, eksternalitas negatif ini terjadi ketika aktivitas ekonomi menghasilkan dampak negatif pada pihak-pihak di luar transaksi. Contohnya adalah polusi industri yang merusak kesehatan dan lingkungan masyarakat. Pentingnya eksternalitas adalah bahwasannya dampak ini tidak tercermin dalam harga pasar. Ini berarti bahwasannya aktivitas ekonomi yang menghasilkan eksternalitas cenderung tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Untuk mengatasi eksternalitas, pemerintah dapat menerapkan regulasi lingkungan, pajak polusi, subsidi bagi teknologi bersih, atau bahkan mendukung kampanye kesadaran politik tentang dampak negatif dari aktivitas tertentu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah macam-macam kegiatan pemerintahan. Pemerintah sebagai entitas sentral dalam suatu negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat luas dalam mempengaruhi
dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikutnya adalah berbagai macam kegiatan pemerintah. Yang pertama itu adalah kebijakan ekonomi. Pemerintah di sini memiliki peran yang merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan ekonomi. Ini termasuk mengatur kebijakan fiskal seperti pengeluaran publik dan pengenaan pajak, serta kebijakan moneter yang mencakup pengendalian suku bunga dan pasokan uang. Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi fluktuasi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah regulasi pasar. Pemerintah memiliki peran yang mengatur pasar untuk memastikan adanya persaingan yang sehat dan pelindungan konsumen. Regulasi ini mencakup hukum antitrust yang mencegah monopoli dan oligopoli, serta standar keamanan produk dan layanan. Pemerintah juga berperan dan dalam mengawasi sektor keuangan, memperlakukan regulasi lingkungan, dan mengatasi dampak negatif dari aktivitas ekonomi. Kemudian dan yang ketiga itu adalah pengatasan kemiskinan. Pemberantasan kemiskinan. Pemerintah menerapkan program-program sosial untuk mengurangi tingkatan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Program ini juga dapat berupa bantuan tunjangan keluarga, program bantuan makanan, dan program langsung pada warga yang membutuhkan dengan memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Pemerintah bersedia dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif. Kemudian ada yang keempat adalah pendidikan kesehatan, yang mana pemerintah memiliki peran yang menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Ini meliputi pendidikan sekolah, umum, universitas dan rumah sakit, serta pengembangan kebijakan pendidikan dan kesehatan yang memastikan aksesibilitas dan kualitas. Pendidikan yang baik membentuk tenaga kerja yang kompeten, sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kemudian ya itu ada infrastruktur dan pembangunan, ada kesejahteraan sosial, kemudian perlindungan lingkungan, diplomasi dan hubungan internasional, penegakan hukum dan keamanan, pengembangan teknologi dan inovasi, dan yang terakhir adalah pemerintah sebagai pelayan publik, yang mana pemerintah menyediakan berbagai aspek publik seperti pendaftaran kelahiran, izin usaha, layanan administrasi, dan lainnya yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini melibatkan pemberian layanan yang efisien dan aktivitas. Pemerintah ini melalui berbagai macam kegiatan ini berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan kesejahteraan dan stabilitas sosial, pengetahuan dalam mendalam tentang peran dan tanggung jawab pemerintah membantu dalam mengembangkan kebijakan dan efektif dan berdampak positif baik terhadap masyarakat dan negara. Itulah sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.